Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan pendidikan, wabil khusus kepala madrasah ibtidaiyah dan wakil kepala madrasah ibtidaiyah, ada di situ ibu komite, ada juga komite ya, ibu-ibu dan semuanya yang patut kita selalu bersyukur. Gampang diomongin, tapi kerjainnya susah. Kita masuk di akhir zaman ini, akhir zaman yang serba sulit. Terutama sekarang masuk di masa pandemi. Kebetulan Mendiknasnya kurang cerdas. Jadi harusnya sekarang masa pandemi ini diberlakukan kurikulum darurat. Tapi enggak, sekarang kurikulum Sakara UTB. Tapi itulah yang bikin manusia jadi cerdas. Dan berlanjut juga dari tadi sedikit terdengar sayup-sayup. Kita sudah sepakat dari awal ada penambahan satu kelas. Berarti kelas sekarang berjejer 3 kelas. Nah, dengan penambahan itu berarti seluruh infrastruktur sarana prasarana kita harus siap. Jangan sampai dengan penambahan itu kualitas kuantitas jadi drop. Itu acuannya. Karena itu kita harus ekstra keras. Yang pertama kita harus dari tenaga pendidik dan pendidikannya. Ruangan ini untuk kita menimbulkan inspirasi baru, ide-ide baru, karena lingkungan ini sangat menunjang untuk kita timbulnya ide, bukan untuk jor-joran, wah-wahan, hebat-hebatan, bukan, tapi untuk menimbulkan inspirasi baru. Karena begitu duduk, kalau duduknya nyaman, itu yang tadi tidak terbetik ketemu, yang tadi tidak ditemu persoalan sekarang ketemu. Jadi ide itu muncul. Kejadian kemarin yang di atas terjun bebas tanpa payung. Begitu masuk, dokter Bella ngajak ke rumah sakit Eka Hospital. Ragu ini rumah sakit itu kan, kayak hotel berbintang, nggak ditemukan kesan rumah sakit. Jadi orang sakit begitu masuk ke situ mulai ada titik terang, padahal belum diapa-apain. Itu ruangan memotivasi manusia seperti itu. Dan ruangan ini mudah-mudahan ke arahnya seperti itu tujuannya. Kemarin waktu mau ngechat aja sampai gontok-gontokan, karena waktu awal ngechat cuma ini doang. Ini 3 juta, tukang ngechat nawarin jasa. Lah kalau sendiri ini biasa, kurang luar biasa juga. Tahu-tahu udah panggil ngechat lagi, total jadi 9 juta chatnya doang. Namanya chat motif. Mantap. Ya. Jadi sekali bukan untuk wah-wahan jor-joran, tapi untuk menimbulkan inspirasi. Mungkin dari pernak-pernik itu kita akan menimbulkan dari gambar-gambar perspektif figuran itu. Ya. Jadi senyum tadi akan keluar. Tadinya awalnya kita akan seri, karena CK pun juga kewalahan kurang lokal, sehingga pilahnya tukang terusir. Akhirnya tukang pindah tidurnya di basement, di bawah. Maka orang bingung, itu orang ke situ kemana, orang yang hilangnya masuk ke sana ke basement. Jadi sekarang jadi bila
tidur tukang di basement. Itu peruntukannya buat kepala TK, tangan kiak-kiak sebelah. Jadi nanti bisa bermitra, atau mungkin bisa jadi tutor sebaya gitu. Ya nenek ngajarin empoknya gitu. Itu gambaran kita. Terus yang ini yang pakai kaca pernak pernik buat apa? Setiap lewat keluar itu bocah nulis sambil tengkurap. Sedangkan napas di alam bebas begini aja beban jantung berat. Begitu tengkurap, lama-lama itu bocah punya masalah di jantung. Nah, nanti itu untuk Ipro 1, Ipro 2 sampai ke atas. Makanya neneng siap-siap ininya disuntik. Ya, dipopong. Jadi sekilas seperti itu pengembangan kita. Sekali lagi hidup di akhir zaman ini kadang kita harus mandiri, nggak menggantungkan ke orang, nggak kita ngikutin cara-cara orang. Mungkin dari pengalaman model orang kita pakai, kita analisis dulu. Tapi kita harus berpacu. Karena tadi disebut bikin memang gampang, tapi mentalnya itu rada-rada R3, rada-rada ribet. Waktu kemarin di WC mangkat dari atas, waduh, akhirnya bongkar satu-satu. Dan sekarang udah lancar dan safety tanknya, celengannya sekarang udah jadi. Kalau yang tim puskes nanya celengannya mana, sono belakang. Ya, jadi saluran udah jadi. Jadi nanti posisinya di bawah tangga baru. Kalau kemarin kan kong di mana itu celengannya. Jadi Bu, celengannya itu langsung masuk ke kolam oksidasi. Jadi gasnya langsung ke atas ke kolam oksidasi. Jadi tanpa jasa penyedot tanah. Dia belum orang tua mau bingung mana. Itu kemarin, sekarang udah masuk di situ. Jadi pelan-pelan, poin per poin kita lengkapi sesuai dengan akademisi yang sering ditanya. Itu gambaran sementara seperti itu. Tapi yang penting kita kesolidan kita, kekompakan kita, karena bekerja kita ini teamwork. Nggak bisa satu-satu. Warjun ban kempes saja berisi. Padahal baru kempes. Baru kempes ban. Berarti harus ada kesolidan teamwork. Dan kita seperti mendayung perahu. Jangan sering naik ke belakang, tapi sekali-sekali biar yang di belakang terjadi, yang udah lewat biar kita ke sono. Kita mengarah ke depan seperti perahu yang akan didayung rame-rame. Dan dihadapi di depan itu badai, angin, ombak besar jelas. Itu harus kita siapkan. Karena kita berkaca dari kiri kanan, sebenarnya itulah yang disebut bersyukur. Kita jalan sama orang yang kurang beruntung, terima kasih kamu siap jadi orang tidak beruntung. Jadi salah yang beruntung. Ketika nampil kita di depan, katanya kita is the best. Sebenarnya bukan is the best. Teman kita lagi tenggelam, muncullah kita. Jadi terima kasih kepada yang di samping kiri, depan, belakang kita, karena ke bawah, jadi kita nongol. Itulah kita. Itulah bersyukur. Dan kita harus mempola bagaimana indahnya lapar. Kita bagaimana mempola senangnya ngasih orang demi kita lapar. Tapi berat, tapi kita berupaya. Ketika saya teman SMP jadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kalau ketemu banyak curhat.
Ente umur udah kepala 6, udah menemukan nikmat belum? Enggak dijawab. Setelah saya jawab, karena dibalikin pertanyaan. Saya bilang nikmat yang luar biasa itu ketika lapar, penyebabnya teman kita menjadi kenyang. Pernah diskusi dengan Profesor Erwin almarhum, begitu terapinya si Hamada. Kata dia, Pak, saya paling gampang ngobatin orang busuk lapar. Paling sulit ngobatin busuk kenyang. Kenapa busuk kenyang? Nggak ada habis-habisnya ambisi orang. Kalau busuk kenyang itu larinya ke bawah. Kemana? Ke si otong. Terjadilah PKL. Apa itu? Nah, itu akibat busuk kenyang. Susah dikendalikannya, susah. Dari segmen 1 ke 2 ke 3. Dan itu butuh high cost. Nah kalau lapar enggak, ke atas, berpikir, berpacu. Itu yang selama ini berasa seperti itu. Jadi bagaimana ini kita ini lapar, orang tersenyum gitu. Wah, indahnya bukan main. Enggak ada tara hiburan ya. Nah, si teman si hakim itu cuma bengong. Karena saya setiap kasus salam tempel aja 50 juta. Saya kalau pulang kampung dia berkelbatan hidup mewah. Ulang tahun bininya suruh nyari mobil yang paling senang, yang mahal itu masalah. Tapi begitu kita ngurus, saya punya piaraan di rumah, bocah 30 orang. Dan bapaknya tahu kemana? Nggak ada kata-kata. Nah itu temannya si Pak Dadang, persis si kampung lagi. Kemarin ditanya gimana kabar si Dasma? Udah almarhum dimutasi ke Surabaya, pulang dipakai Hercules ke Bali. Apa yang terakhir kata nggak ada. Itu nikmat yang luar biasa. Karena sebenarnya apa yang kita lihat ini enggak sebenarnya sih. Kalau mau melihat kata orang dua dulu, kalau melihat yang benar, coba pejamkan mata. Itulah pandangan yang asli. Karena barangkali kita sering terjadi debat. Sayur aja sayur, gimana? Kurang garam. Coba cukup Pak. Coba keasinan Pak. Siapa yang mau makan? Itu aja satu. Jadi artinya kita besok naik ke sini bisa menikmati yang ujungnya bersyukur, bertawakkul, bertadabbur. Arahnya besok. Jadi selalu kita terima kasih kepada yang selalu mendukung kita. Kalau kita istighfar berarti di kanan kita itu yang membuat kita. Kita masih bertahan berarti kita sepakat timbul kita ini solid dalam memelihara mental ini. Kemarin ada mu'alaf namanya Bu Idin, bukan ini. Iya, di Sonono. Dia bermu'alaf. Kata sih kerjaannya di maintenance pemeliharaan kebun bertikat itu, bagian melak kaca. Cuman transfernya tiap bulan rutin 5 juta. Kerjaannya ngelap kaca. Terus teringat itu yang PT Pijat itu yang tambunan. Bapak hebat direktur. Dulu di bagian OP bukan menyekokin orang, sekarang tetap di situ. Menjadi tukang, tapi tukangnya tukang, direktur Pajak Pijat, tapi tetap gitu ya. Nah itulah. Jadi karena terus berpacu dalam syukur tiap hari seperti itu.
Maka yakinlah kita sekarang dari garis ini ke depan, yang belakang-belakang kejadian apa itu sebagai kita berevaluasi lagi. Oh ya itu jangan diinjak, ada paku, kan begitu aja. Paling banter kita pasang spion. Sekali kita ke belakang menoleh untuk memacu ke depan, baik dengan percepatan atau kecepatan. Jadi jangan apa ya yang dikerjain berat gitu ya. Dianggap main aja dah. Kalau yang kita kelakuin setiap hari rutinitas kita yang tidak masuk akal, Allah kasih kejadian pun udah masuk akal. Bikin asrama berisik banget. Tahu kan habis berapa itu? Tahu. Allah kasih tidak pernah minggu, maka saya nggak pernah minggu. Nah kalau gambaran ini tidak. Tukang yang dari Subang bentar, belum tukang sini udah belum. Kalau yang 4 itu mingguan bayarnya, itu udah ke 150 minggu per minggu plus minus 4 jutaan. Berarti 600 juta bayar tukangnya doang. Makanya setiap malam kalau minta review sama Allah malu. Itu aja belum disyukuri. Tadi pagi datangan kamu punya properti namanya. Lagi bangun, kenal aja baru. Iya ini lagi bangun. Alasnya dulu. Tuh ngirim tackle di bawah. Dan pasang-pasang gitu. Dia kok kena orang minta mau itu dia belum disyukuri. Jadi kita harus banyak bersyukur. Jadi ini buat bersyukur rame-rame sebenarnya. Karena bersyukur lagi lah hasilnya. Jadi ini maksudnya kalau kata Cak Nun MHM Najib tahun kemarin belum baru nih diundang Sawala di Fakultas Kedokteran UGM. Pemakalannya profesor semuanya. Cuman tuh profesor tadinya banyak nanya. Karena kemarin ini habis sakit di rumah sakit Dr. Sarjito, tim yang menangani 10 dokter udah dinyatakan meninggal. Karena khususnya udah rapat ini. Gak rapat, nggak bisa. Infus udah masuk. Nah sekarang ditanya apa rasanya? Yang menarik buat saya kata dia, sakit dengan sehat sama sih. Sama sih. Kan Allah ngasih paketan. Sakit, sehat. Punya duit, nggak punya duit. Sama sih bosnya. Lagi nggak punya duit, ya sama. Jadi Allah menyelamatkan kita lewat nggak punya duit. Coba lihat yang kemarin SMP itu yang dari Bogor busnya masuk jurang. Ada orang dia berangkat itu gara-gara minjem duit karena temannya ngerayu, bareng dong itu. Sebenarnya nggak punya duit, nggak berangkat. Akhirnya minjem gara-gara pagi bilang masuk jurang. Coba kalau gabung gitu. Iya. Jadi jangan sedih nggak punya duit itu lagi diselamatin. Ya sama dengan siang, malam. Mungkin boleh Pak, ketika pagi sedih nggak? Atau menjelang matahari selamat datang sedih nggak? Nah ketika terbenda matahari nggak ada sedih nggak? Ya sama siang malam sama. Sore ya seneng sama. Ya semua begitu harusnya. Harusnya begitu. Ya. Jangan mulut dikotori. Saya nggak punya duit kan kotor jadinya. Saya punya duit. Cuman bentuknya sekarang masih bernapas. Orang-orang pakai oksigennya ini bebas tanpa rekening. Itu gitu aja lah. Dia kayak mata jebret. Ya udah harus begini. Berarti dosa saya sini lumayan berkurang gitu. Ya gitu. Kan ditanya sekarang bagaimana? Ya begitu kalau lihat nenek jadi tinggal burak.
Kalau yang klinis ya dicerama gitu. Sama gitu. Jadi ribet amat sih pakai cermat. Kadang-kadang keluar udah dipasir, nabrak kena pintu. Mending kalau nabrak yang klinis pintu. Enggak. Itulah hidup di akhir zaman. Ya harus seperti itu. Jadi akan ketemu kenikmatan seperti itu. Jadilah ini inspirasi kita karena harus ini. Ya mungkin yang mulai mikir-mikir karena ini liftnya eskalator mati, ya harus olah-olah kan. Siapa tahu yang tadinya sakit sembuh. Di mana nyembuhnya? Rapi ya. Jadi dianggap indah. Kalau perlu namanya ganti indah. Indah jadi ya. Apa mau yang ada tiga? Karena besok penambahan lokal berarti per tahun kita nyicil nambah lokal. Tahun ini yaitu kita ngalah ke sini. Nah tahun besok itu yang sekarang lagi udah dicor sih, itu cadangan buat tahun yang tadi tahun 2021. Pasti karena ini naik berarti harus punya akuan lagi. Kesononya lagi terus makanya nanti cornya itu bertahap. Usir, pindah, dicor, benar itu. Jadi mulai. Tapi dengan begitu nikmatnya luar biasa. Sama dengan bikin rumah atau beli rumah jadi beda. Nempelin ubin satu, alhamdulillah, ubin bisa nempel mau di situ. Padahal besok resikonya diinjak-injak. Ini juga antara ubin dengan yang dipajang di situ di di lemari kan bahannya sama. Tanah liat keramik kan, ini yang diinjak di situ. Lagi diskusi. Kenapa lu sampai di situ sejajar dengan kepala yang punya rumah? Sedangkan gue diinjak-injak beda perjuangan. Kata dia, samudra. Gue dibakarnya 3 kali, ditempanya 3 kali. Dulu cuma sekali dibakar, sekali ditempa. Samudra, enggak. Ya udah saya dari mana di sini? Itu yang kata keramik yang jadi gelas pajangan. Yang gak usah ini segala. Ya yang sekarang ada itu yang paling bagus dan paling. Kemarin dulu diskusi Hamada, emaknya dari saya bilang gila, orang itu goblok bisa ke surga, bisa ke neraka, pintar juga bisa ke surga, bisa ke neraka. Sekarang Hamada maunya apa? Tulis. Satu, ya cara orang ini gimana? Yang nanti dibilangin, ya udah 1, 2, terus. Udah, ya itu kepengenan kira-kira. Ya, itu jalan. Kemana? Ke panti itu kering. Sesuai itu kriteria itu. Enggak, berarti hebat tuh. Cuma dari situ kita harus belajar. Super pembelajaran di situ ada. Kemarin ada orang yang saya plastik ngerja ke situ. Wah ini berapa banget. Dan plastik pakaiannya ya keadaannya bangun pagi ya. Ya poinnya sampai 20.000. 2 hari lagi Haji Ico transfer 20 juta. Oh gitu. Ya gitu. Itu doanya orang itu. Coba kalau saya ke tanah suci, kadang-kadang ada doanya mentok, bahasanya mentok. Haji, minta bantu doa sama kita. Haji, kabur, bantuin sama kita. Dia yang doa. Berarti ada istimewa kita. Ada istimewa Tuhan.
itu penyebabnya. Yang itu. Makanya merem. Oh iya. Kalau melek kan harus merem. Nah itulah gambaran untuk sementara perjalanan kita menata, meniti, memilah, memilih untuk memacu ke depan. Jadi keberhasilan adalah keberhasilan kolegial, keberhasilan bersama. Rapinya jilbab gara-gara jalan tentu, tapi jangan main-main sama jalan tentu. Mahasiswa IPB 3 tahun yang lalu, dia nggak sadar pakai jilbab lagi batuk-batuk. Katanya, kalau pakai jilbab, gigit jarum pentul, bolanya apa yang tajamnya? Nah itu yang salah. Harusnya yang tajamnya. Kalau gigit bolanya, batu masuk, bersarang di alveolus. Harus membantah operasi 200 juta, mahal amat itu jarum pentul, timbul hidup. Seandainya jarum pentul sekedar linggis aman. Itu bisa. Itulah gambaran kita, berkata hebatnya yang kecil. Jadi untuk memacu seperti itu kita ke depan. Dan tadi disebut kapan tatap muka mulai itu memanifestasi. Ya kalau di Mesir memang langganan tiap tahun libur itu 6 bulan. Di libur itu kalau di Mesir ya libur 6 bulan. Tapi sama perjalanan nggak ada hari Minggu hari Jumat, jalan terus sekolah. Karena begitu datang musim panas ya libur total. Karena naik bis ekonomi megang ini harus pakai sarung tangan, kalau nggak melepuh. Yang punya hidup paling nikmat di kita. Malam sama lama, siang sama, nggak ada beda-beda. Itu paling di sini paling hidup paling enak. Tempat bersyukur di sini dah paling enak. Nah itulah gambaran kira-kira untuk memacu, untuk saling solid, untuk bekerja timur. Dan ini pelan-pelan saja. Yang perlu diangkat dipotong. Yang perlu nyambat ya nyambat. Yang enteng-enteng bisa ditenteng sendiri. Sambil menikmati, sambil bersyukur setiap taraf naik tangga bersyukur. Saya udah. Mungkin itu. Dari berlibat. Enggak, Bapak gejala stroke stadium 1 repot. Jadi baginya begitu. Ya, kurangnya mohon maaf atas segala sesuatunya. Demikianlah untuk sementara ini, dan kita akan berpacu terus tanpa ada jenuh-jenuhnya dan saling melihat tengok kiri kanan supaya kita tetap berada di garis-garis Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dimohon untuk bisa berpindah.